Ini adalah video bagian 8 dari distribusi probabilitas sebagai bagian kedua probabilitas variabel seragam. Mari kita mulai. Ditampilkan kembali grafik fungsinya. Misalkan ada nilai-nilai C dan D dalam rentang AB. Maka probabilitas X antara C dan D adalah integral yang demikian ini. Fungsi X kita ganti dengan fungsinya yang demikian, sehingga probabilitas X antara C dan D adalah sebesar 1 per B minus A untuk X sebesar D dikurangi untuk X sebesar C. Bisa diuraikan dengan demikian ini, atau menjadi seperti ini, ya. Jadi kita bisa lupakan proses integralnya dan menyatakan probabilitas X antara C dan D adalah tinggi dikali rentang X yang sesuai. Dalam hal ini D dikurangi C. Apabila pertanyaannya adalah probabilitas X lebih besar dari D, maka nilainya adalah tinggi dikali rentang lebih besar dari D, yaitu B dikurangi D. Apabila pertanyaannya adalah probabilitas X lebih kecil dari C, maka nilainya adalah tinggi dikali rentang lebih kecil dari C, yaitu C dikurangi A. Kita lanjutkan dengan contoh yang menggunakan angka. Baik, mari kita bahas contoh dengan angka. Silahkan pause video Anda untuk memahami soalnya. Saya sendiri akan terus memaparkan persoalannya. Jadi situasinya adalah variabel random seragam berupa jangka waktu penyelesaian kuis. Sebelum menjawab butir-butir pertanyaan, berikut adalah analisis soalnya. Pertama, diketahui bahwa rentang nilai X adalah antara 20 dan 45, sehingga tinggi fungsi adalah 1 per 25. Sedangkan pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertama, probabilitas X lebih besar dari 35. Kedua, probabilitas X antara 30 dan 40. Ketiga, probabilitas X lebih kecil daripada 25. Dan terakhir, probabilitas X sama dengan 28. Hasil analisis dan pertanyaan soal ini akan dibawa ke lembar berikutnya untuk memudahkan jawaban. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah analisis dan pertanyaan soalnya. Pertanyaan A yang dapat diterjemahkan ke dalam sketsa gambarnya yang demikian ini. Jadi probabilitas X lebih dari 35 adalah demikian ini yang menghasilkan nilai sebesar 0,2. Baik. Disajikan lagi analisis dan pertanyaan soalnya untuk pertanyaan yang B. Jadi pertanyaan B adalah demikian ini. Yang dapat diterjemahkan ke dalam sketsa gambarnya yang demikian. Jadi probabilitas X antara 30 dan 40 adalah demikian ini. Jadi dia adalah sebesar demikian, yaitu 0,4. Kita lanjutkan ke pertanyaan C. Diulang lagi, ini adalah analisis dan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan C adalah demikian ini, yang dapat diterjemahkan ke dalam sketsa gambarnya yang demikian, berwarna merah itu. Jadi probabilitas X kurang dari 25 adalah demikian ini, atau sebesar ini, yaitu sebesar 0,2. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah analisis soal dan pertanyaannya. Pertanyaan D dapat diterjemahkan ke dalam sketsa gambarnya yang demikian ini. Nah, diulang perintah soalnya. Berapakah luas dari X sama dengan 28? Berarti berapakah luas dari sebuah garis? Ya,
berapapun panjangnya garis, luasnya adalah 0. Jadi probabilitas X sama dengan 8 adalah 0. Kita lanjutkan lagi. Kita masuki bagian akhir dari distribusi seragam. Ini adalah atribut distribusi seragam dengan rata-rata atau expected value yang demikian, yaitu A plus B dibagi 2, dan deviasi standarnya diperoleh berdasarkan teorema matematika menjadi demikian ini. Atribut untuk kasus contoh adalah sebagai berikut. Expected value sebesar 32,5 dan deviasi standarnya adalah sebesar 7,21688. Demikianlah pembahasan distribusi seragam, sebuah distribusi probabilitas variabel kontinu. Topik distribusi variabel kontinu berikutnya adalah distribusi normal yang mempunyai peran amat sangat penting dalam statistika, khususnya statistika inference. Silahkan dinikmati pada video bagian 9.